calon suamiku. Justru nikahi adikku sendiri tepat sehari sebelum resepsi kami. Aku syok ketika mengetahui mereka. Namaku Isti. Aku adalah wanita berusia 26 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan pemasaran digital di Jakarta. Setiap hari, aku bangun pagi-pagi, mengejar kereta KRL untuk sampai ke kantor, dan menjalani rutinitas yang kadang terasa membosankan. Namun, ada satu hal yang membuat hidupku saat ini terasa begitu istimewa. Aku sedang mempersiapkan pernikahanku dengan Andre. Andre adalah laki-laki yang telah menjadi bagian dari hidupku selama 5 tahun terakhir. Kami bertemu di sebuah acara teman sekantor, dan sejak pertama kali melihatnya, aku langsung merasa bahwa dia adalah orang yang tepat. Dia tampan, cerdas, dan memiliki karisma yang sulit diabaikan. Sikapnya yang perhatian dan romantis membuatku yakin bahwa dia adalah cinta sejatiku. Kami sudah melewati banyak hal bersama, dari momen-momen bahagia hingga masa-masa sulit ketika kami harus saling mendukung dalam tekanan pekerjaan dan keluarga. Keluargaku sangat mendukung hubungan kami. Ayahku, seorang pensiunan pegawai negeri, sering berkata bahwa Andre adalah calon suami yang ideal. Ibu selalu tersenyum setiap kali Andre datang ke rumah, membawakan oleh-oleh atau membantu ayah memperbaiki genteng yang bocor. Bahkan adikku, Winda, juga sangat dekat dengannya. Kadang-kadang aku merasa iri melihat betapa baiknya Andre pada Winda. Mereka sering berbincang tentang musik, film, dan hal-hal lain yang tidak pernah aku pahami. Tapi itu bukan masalah besar. Aku senang melihat mereka akur. Winda adalah adikku, gadis muda berusia 22 tahun yang baru saja lulus kuliah. Dia memiliki sifat yang sangat berbeda dariku, lebih polos, pemalu, dan lebih menyukai dunia seni ketimbang dunia korporat seperti aku. Winda selalu menjadi adik yang manis dan penurut. Dia jarang memberontak atau menyusahkan orang lain. Terkadang aku merasa bahwa dia terlalu baik untuk dunia ini, terlalu mudah percaya pada orang-orang. Namun, aku tak pernah benar-benar khawatir karena Andre selalu ada untuknya. Dia sering memberi nasihat tentang karier dan kehidupan kepada Winda, yang tampaknya sangat menghargai saran-sarannya. Pernikahan ini adalah impian terbesarku. Setiap malam, aku akan membuka catatan perencanaan pernikahan di laptopku, mencatat daftar vendor, undangan, hingga detail dekorasi. Aku ingin semuanya sempurna seperti hubungan kami. Teman-temanku sering menggoda bahwa aku terlalu perfeksionis, tapi aku tidak peduli. Ini adalah momen sekali seumur hidup, dan aku ingin semua orang tahu betapa bahagianya aku. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Aku mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Andre. Beberapa minggu terakhir dia sering menghilang tanpa kabar. Pesan-pesannya menjadi lebih singkat, dan kadang-kadang dia tidak menjawab teleponku sama sekali. Ketika aku menanyakan hal ini, dia hanya tersenyum dan berkata bahwa dia sedang sibuk dengan pekerjaan. Aku hanya ingin memastikan semuanya lancar sebelum kita menikah, katanya. Aku mencoba mempercayainya. Lagi pula, aku tahu bahwa dia selalu bekerja keras demi masa depan kami. Tapi ada satu hal lagi yang membuatku curiga. Winda, adikku, tampak gelisah belakangan ini. Dia sering menghindar ketika aku bertanya tentang rencana-rencana masa depannya. Ketika aku menanyakan apakah dia senang dengan pernikahanku, dia hanya mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Senyum itu terlihat dipaksakan, tapi aku tidak bisa memastikan. Kemarin, saat aku sedang membersihkan kamar tidur Winda, aku menemukan sebuah amplop coklat di bawah kasurnya. Isinya adalah beberapa dokumen yang tidak sepenuhnya kubaca, tetapi ada satu hal yang menarik perhatianku, tanda tangan Andre di salah satu lembaran. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Mungkin itu hanya dokumen biasa yang berkaitan dengan pekerjaannya. Tapi entah kenapa, perasaanku terus mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hari ini, aku berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal negatif. Pernikahan tinggal beberapa hari lagi, dan aku ingin fokus pada persiapan. Aku bertemu dengan Tasya, sahabatku sejak kuliah, untuk membahas detail terakhir. Tasya adalah orang yang selalu tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi apapun. Dia mendengarkan semua keluhan dan kekhawatiranku dengan sabar, lalu berkata, "Isti,
Jangan terlalu banyak mikir. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Nikmati saja prosesnya. Tapi hatiku tetap tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam diriku. Seperti firasat buruk yang sulit dijelaskan. Aku berharap ini hanya perasaan gugup menjelang pernikahan. Namun di sudut hatiku, aku tak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang besar. Dan aku takut mengetahuinya. Malam itu, ketika aku sedang sendirian di kamar, aku memandangi foto Andre di layar ponselku. Dia tersenyum lebar, dengan rambutnya yang rapi dan mata yang penuh keyakinan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa Andre adalah orang yang bisa kupercaya sepenuhnya. Tapi, entah kenapa, firasat buruk itu terus menghantui. Esok harinya, aku memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Aku akan bertanya pada Andre tentang dokumen itu. Aku akan meminta kejujuran darinya. Jika ada sesuatu yang disembunyikannya, aku ingin tahu sekarang, sebelum terlambat. Aku memutuskan untuk menghadapi Andre keesokan harinya. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Setiap kali aku melihat senyumnya atau mendengar suaranya, ada sesuatu di dalam diriku yang berteriak. Ada yang salah. Firasat buruk itu semakin kuat, hingga akhirnya aku tak mampu lagi menahannya. Ketika Andre datang ke rumah untuk membantu ayah memperbaiki atap yang bocor, sesuatu yang biasa dia lakukan sebagai bentuk perhatian pada keluargaku, aku memutuskan untuk bicara dengannya. Kami duduk di teras belakang rumah, tempat favorit kami untuk berbincang. Matahari sore mulai tenggelam, meninggalkan jejak oranye kemerahan di langit Jakarta. Biasanya, suasana seperti ini membuatku merasa damai. Namun hari itu, dada ini terasa sesak, seolah beban besar menekan pundakku. Andre, kataku pelan, mencoba menyembunyikan gugupku. Aku ingin bertanya sesuatu. Andre menoleh padaku dengan ekspresi bingung. Dia tersenyum, tapi senyum itu terlihat dipaksakan. Kenapa sayang? Ada masalah? Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, beberapa minggu terakhir, kamu sering menghilang tanpa kabar. Kamu juga jarang menjawab teleponku. Aku tahu kamu sibuk, tapi aku hanya ingin tahu apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Wajah Andre berubah sesaat. Matanya melebar, dan dia tampak ragu-ragu. Tapi kemudian dia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Apa sih, Esti? Kamu terlalu banyak mikir. Aku cuma sibuk kerja, itu saja. Lagi pula, kita akan menikah dalam beberapa hari lagi. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan melakukan sesuatu yang bodoh sekarang? Aku menatap matanya, mencoba mencari kebenaran di balik kata-katanya. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa sepenuhnya percaya padanya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terdengar. Tidak jujur. Kalau begitu, bisakah kamu jelaskan ini? Tanyaku, sambil mengeluarkan foto dokumen yang kutemukan di bawah kasur Winda. Amplop coklat itu masih kubawa bersamaku, dan aku menunjukkan lembaran yang bertanda tangan Andre. Andre langsung terdiam. Wajahnya pucat, dan dia tampak kebingungan. Dia mengambil dokumen itu dari tanganku, memeriksanya sejenak, lalu menunduk. Suaranya bergetar saat dia berkata, "Dari mana kamu dapatkan ini?" Itu bukan jawaban atas pertanyaanku. Balasku, suaraku, mulai meninggi. Jelaskan apa ini, Andre? Kenapa ada dokumenmu di kamar Winda? Apa hubunganmu dengan adikku? Andre tidak menjawab. Dia hanya duduk diam, menundukkan kepala, seolah-olah mencoba mencari cara untuk menjelaskan sesuatu yang tak mungkin dijelaskan. Detik demi detik berlalu, dan keheningan di antara kami semakin menyakitkan. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, Andre mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, dan dia berkata dengan suara pelan, "Isti, aku minta maaf. Aku tidak ingin hal ini terjadi." "Hal apa? Apa maksudmu?" Tanyaku, suaraku gemetar karena campuran marah dan takut. Andre menghela napas panjang, lalu berkata, Aku sudah menikahi Winda."
Rasanya seperti seseorang memukulku tepat di dada. Nafasku terhenti. Dunia seakan berhenti berputar. Aku tidak bisa bergerak atau berbicara. Kata-katanya terus terngiang di telingaku. Aku sudah menikahi Winda. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Aku mencubit pipiku sendiri, berharap aku akan bangun dari tidur panjang. Tapi rasa sakit itu nyata. Ini benar-benar terjadi. Bagaimana bisa? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar asing bahkan untuk diriku sendiri. Kapan? Mengapa? Andre menunduk lagi, tidak berani menatap mataku. Sebulan yang lalu, di kantor urusan agama. Kami menikah diam-diam. Apa alasanmu? Tanyaku, suaraku semakin keras. Apa alasanmu menikahi adikku? Andre mengangkat wajahnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Isti, kamu harus mengerti. Aku tidak punya pilihan lain. Keluarga Winda, mereka punya bisnis besar. Mereka bisa membantuku melunasi utang-utangku. Aku tidak bisa mengabaikan kesempatan itu. Jadi kamu hanya memanfaatkannya? Tanyaku, marah dan bingung. Dan Winda? Apa dia tahu apa yang dia lakukan? Andre mengangguk pelan. Dia mencintaiku, Isti. Dan aku pikir mungkin aku bisa mencintainya juga. Tapi ketika aku melihatmu, aku tahu aku salah. Aku mencintaimu, tapi aku sudah terlanjur terjebak. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di depan mataku. Pernikahan yang aku persiapkan selama berbulan-bulan, impian yang aku jaga dengan sepenuh hati, ternyata hanya ilusi. Andre, orang yang kupercayai sepenuhnya, telah mengkhianatiku. Dan yang lebih menyakitkan adalah fakta bahwa adikku, Winda, juga terlibat dalam pengkhianatan ini. Aku berdiri, tubuhku gemetar karena amarah dan kekecewaan. Pergi dari sini, kataku dingin. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Andre tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri, memandangiku dengan tatapan penuh penyesalan, lalu berbalik dan pergi. Aku duduk kembali di kursi, menangis sejadi-jadinya. Air mataku tidak kunjung berhenti. Hatiku hancur menjadi serpihan kecil yang tak mungkin disatukan. Kembali, esok harinya aku harus menghadapi keluarga. Ayah dan ibu tentu saja sangat marah ketika mengetahui apa yang terjadi. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa Andre, calon menantu yang mereka banggakan, ternyata melakukan hal sekeji ini. Tapi yang paling menyakitkan adalah reaksi Winda. Ketika aku menanyakannya tentang semua ini, dia hanya menangis dan berkata, "Maafkan aku, Kak. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Aku mencoba memahami posisi Winda. Dia mungkin juga menjadi korban manipulasi Andre. Tapi tetap saja, sulit bagiku untuk menerima kenyataan bahwa adikku sendiri rela menghancurkan kebahagiaanku demi seorang pria. Berita pembatalan pernikahan tersebar dengan cepat. Teman-teman, kerabat, bahkan tetangga mulai membicarakanku. Ada yang memberi dukungan, tapi ada juga yang memandangku dengan iba, seolah-olah aku adalah korban malapetaka besar. Aku merasa seperti kegagalan. Semua usaha dan harapanku lenyap begitu saja dalam sekejap. Namun, di tengah semua kekacauan ini, satu hal yang aku sadari adalah bahwa aku tidak boleh menyerah. Aku harus menemukan keberanian untuk bangkit. Pengkhianatan ini bukan akhir dari segalanya. Aku masih memiliki hidup, karier, dan sahabat-sahabat yang peduli padaku. Aku harus menemukan cara untuk menghadapi ini semua. Malam itu, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Tasya, sahabatku yang selalu ada di sisiku. Dia mendengarkan semua ceritaku dengan sabar, lalu berkata, "Isti, ini bukan akhir dari segalanya. Kamu lebih kuat dari ini. Jangan biarkan Andre dan Winda menghancurkan hidupmu. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih baik daripada ini." Kata-kata Tasya membuatku merasa sedikit lega. Dia benar. Aku tidak bisa terus-menerus meratapi keadaan. Aku harus bangkit. Aku harus menemukan kebenaran yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku harus memastikan bahwa Andre tidak lolos begitu saja dari semua ini. Besok pagi, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Andre dan hubungannya dengan Winda.
Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Aku harus menemukan keadilan untuk diriku sendiri. Malam itu, setelah meninggalkan rumah Tasya, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Kenapa Andre melakukan ini? Bagaimana Winda bisa terlibat? Apakah mereka benar-benar mencintaiku? Atau selama ini aku hanya dijadikan alat untuk keuntungan mereka masing-masing? Aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Aku harus menemukan kebenaran sejati tentang hubungan Andre dan Winda. Dan lebih dari itu, aku ingin memastikan bahwa mereka tidak lolos begitu saja dari semua pengkhianatan ini. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mulai menyelidiki. Tasya menawarkan bantuannya, dan aku sangat bersyukur memiliki sahabat seperti dia. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di dekat kantor, tempat kami sering menghabiskan waktu berbincang sambil menikmati secangkir kopi. Kali ini, suasana kami jauh lebih tegang dibanding biasanya. Tasya, kataku pelan, aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu tentang Andre. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pria itu. Tasya mengangguk mantap. Dia selalu menjadi pendengar yang baik, tapi kali ini, dia juga siap untuk bertindak. Apa yang kamu mau aku lakukan? Tanyanya. Aku ingin kamu mencoba mencari informasi tentang masa lalunya, kataku. Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa menjelaskan kenapa dia tega melakukan ini padaku. Selain itu, aku juga ingin tahu apa motivasi Winda sebenarnya. Tasya tersenyum tipis, lalu berkata, "Oke, kita akan cari tahu. Tapi ingat, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu sudah cukup terluka." Aku mengangguk. Meskipun dalam hati, aku tahu bahwa aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkan jawaban atas semua ini. Setelah meninggalkan kafe, aku langsung menuju kantor untuk bekerja. Meski sulit berkonsentrasi, aku mencoba tetap profesional. Namun, pikiran tentang Andre dan Winda terus menghantuiku. Sore harinya, aku pulang ke rumah dan mulai membuka laptopku. Aku mencoba mencari informasi tentang Andre melalui media sosialnya. Aku tahu bahwa dia tidak pernah banyak memposting hal-hal pribadi, tapi mungkin ada sesuatu yang terlewatkan. Aku juga mencoba melihat riwayat transaksi online-nya, karena dokumen yang kutemukan di kamar Winda tampaknya terkait dengan urusan finansial. Setelah beberapa jam mencari, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di salah satu akun media sosialnya, Andre ternyata pernah mengupload foto bersama seorang wanita. Wanita itu bukan aku, dan bukan juga Winda. Mereka terlihat sangat akrab, bahkan hampir seperti pasangan kekasih. Foto itu diambil beberapa tahun yang lalu, sebelum Andre dan aku resmi berpacaran. Aku merasa darahku mendidih. Apakah Andre sudah memiliki hubungan lain sebelum dia bertemu denganku? Kenapa dia tidak pernah memberitahuku tentang wanita itu? Aku langsung mengirim foto tersebut kepada Tasya. Beberapa menit kemudian, dia membalas pesanku dengan cepat. "Aku tahu siapa wanita itu," katanya. "Namanya Rina. Dia adalah mantan pacar Andre. Katanya, mereka sempat putus karena Andre terlalu posesif." Aku merasa semakin bingung. Jika Andre sudah memiliki hubungan serius dengan Rina, kenapa dia memilih untuk menikahiku? Ataukah dia hanya menggunakan aku sebagai pelariannya? Esok harinya, aku memutuskan untuk bertemu dengan Rina. Aku tahu ini bukan langkah yang mudah, tapi aku harus tahu lebih banyak tentang Andre dari sudut pandang orang lain. Dengan bantuan Tasya, aku berhasil menemukan alamat Rina. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil di daerah Jakarta Selatan. Ketika aku tiba di apartemennya, Rina tampak terkejut melihatku. Dia sepertinya tidak mengenalku, tapi setelah aku menjelaskan siapa aku dan apa tujuanku, dia langsung mengerti. Kami duduk di ruang tamu kecilnya, dan dia mulai bercerita tentang hubungannya dengan Andre. "Andre, dia memang pria yang romantis," kata Rina pelan, matanya penuh emosi. "Tapi dia juga sangat posesif. Dia selalu ingin mengontrol segala sesuatu dalam hidupku. Ketika aku memutuskan untuk meninggalkannya, dia marah besar. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan karierku." Aku menelan ludah, mencoba mencerna kata-katanya.
Jadi Andre bukanlah pria baik yang selama ini aku yakini. Dia memiliki sisi gelap yang belum pernah aku lihat. Ada satu hal lagi, lanjut Rina. Andre punya banyak utang. Dia sering meminjam uang dari teman-temannya, tapi jarang sekali mengembalikannya. Aku pikir itulah salah satu alasan kenapa dia putus denganku. Dia terlalu terobsesi dengan uang. Jantungku berdegup kencang. Jadi bisnis keluarga Winda bukan satu-satunya alasan Andre menikahinya. Dia hanya memanfaatkan Winda demi melunasi utang-utangnya. Aku merasa marah, tapi juga sedikit lega. Setidaknya, sekarang aku tahu kebenarannya. Setelah meninggalkan apartemen Rina, aku langsung pulang ke rumah. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Winda. Aku tahu bahwa dia mungkin juga korban manipulasi Andre, tapi aku harus memastikan bahwa dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Winda, kataku pelan ketika kami duduk di ruang tamu. Aku tahu kamu mencintai Andre, tapi apakah kamu benar-benar tahu siapa dia? Winda menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu dia bukan orang sempurna, tapi aku mencintainya, Kak. Dia bilang dia akan membuatku bahagia. Aku menghela napas panjang. Andre tidak mencintaimu, Win. Dia hanya memanfaatkanmu. Keluargamu punya bisnis besar, dan dia butuh uangmu untuk melunasi utang-utangnya. Winda terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya. Apa maksudmu? Aku menunjukkan foto Andre dan Rina, serta informasi tentang utang-utangnya. Winda tampak terkejut, lalu menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu, Kak. Aku hanya ingin membahagiakanmu. Aku tidak tahu kalau dia seperti ini. Aku memeluknya erat. Aku tahu bahwa Winda juga korban dalam semua ini. Tapi aku tidak bisa membiarkannya terus-menerus dimanfaatkan oleh Andre. Kita harus menghentikannya, kataku tegas. Kita harus memastikan bahwa dia tidak lolos begitu saja. Winda mengangguk pelan. Apa yang harus kita lakukan? Aku tersenyum, tipis. Pertama, kita harus mengumpulkan bukti tentang semua ini. Lalu, kita laporkan dia ke polisi. Setelah percakapan dengan Winda, aku merasa lebih ringan. Meski hatiku masih terluka, aku tahu bahwa aku tidak sendirian dalam menghadapi ini semua. Winda akhirnya menyadari kebenaran tentang Andre, dan dia bersedia membantuku untuk mengungkap segalanya. Kami berdua memutuskan untuk bekerja sama demi memastikan bahwa Andre tidak lolos begitu saja dari perbuatannya. Namun, aku tahu bahwa jalan menuju keadilan tidak akan mudah. Kami harus melawan seorang pria yang sangat licik, seseorang yang telah berhasil memanipulasi banyak orang di sekitarnya, termasuk keluarga kami. Aku juga sadar bahwa langkah ini akan menimbulkan konflik besar dalam keluarga. Ayah dan ibu pasti akan marah besar ketika mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tidak bisa lagi diam. Aku harus menghadapinya langsung, meskipun itu akan menyakitkan. Keesokan harinya, aku dan Winda mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang Andre. Kami mencari dokumen-dokumen penting, riwayat transaksi finansial, hingga rekaman percakapan yang mungkin bisa digunakan untuk mendukung tuduhan kami. Tasya juga turut membantu dengan mencari informasi tambahan tentang masa lalu Andre dan hubungannya dengan orang-orang lain. Kami bertiga bekerja seperti tim investigasi mini, saling berbagi informasi dan strategi. Sementara itu, aku mulai merenungkan bagaimana cara mengungkapkan semuanya kepada keluarga. Aku tahu bahwa ayah dan ibu sangat bangga pada Andre selama ini. Mereka bahkan sempat memimpikan hari ketika Andre menjadi bagian resmi dari keluarga kami. Bagaimana mereka akan bereaksi ketika mengetahui bahwa Andre ternyata hanya memanfaatkan kami? Aku takut melihat kekecewaan di mata mereka, tapi aku juga tahu bahwa mereka pantas mengetahui kebenaran. Akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu tiba. Aku mengajak Winda untuk duduk bersama ayah dan ibu di ruang tamu. Suasana tegang langsung terasa saat kami masuk. Ayah sedang membaca koran, sementara ibu sedang menjahit kain. Keheningan yang ada di antara kami membuatku semakin gugup. Ayah, Bu, kataku pelan, suaraku gemetar. Kita perlu bicara. Ayah menurunkan korannya dan menatapku dengan ekspresi bingung. Ada apa, Sti? Kenapa wajahmu begitu serius? Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, ada sesuatu yang harus kalian ketahui tentang Andre.
Ibu langsung meletakkan jarum jahitnya dan menatapku dengan cemas. Kenapa? Ada masalah apa dengan Andre? Aku melirik Winda, mencoba mencari keberanian. Dia mengangguk pelan, memberi isyarat agar aku melanjutkan. Aku pun mulai menceritakan semuanya tentang pernikahan rahasia Andre dengan Winda, utang-utangnya yang besar, hingga manipulasinya terhadap kami semua. Aku juga menunjukkan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan, termasuk dokumen pernikahan mereka, riwayat transaksi, dan foto Andre bersama Rina. Ayah tampak syok. Matanya melebar, dan dia langsung berdiri dengan gerakan kasar. Apa? Jadi, dia sudah menikahi Winda? Dan kamu baru memberitahuku sekarang? Iya, Ayah. Kataku pelan. Aku baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bagaimana bisa begini? Kenapa Andre melakukan ini? Winda maju selangkah, suaranya bergetar. Maafkan aku, Ayah, Bu. Aku tidak tahu kalau Andre seperti ini. Aku hanya ingin membahagiakan Kak Isti. Aku salah. Ayah menghela napas panjang, lalu menggeleng-gelengkan kepala. Ini semua gila. Bagaimana bisa kita salah menilai pria sepertinya? Melihat reaksi keluarga, aku merasa lega sekaligus sedih. Lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Tapi sedih karena melihat betapa terpukulnya mereka. Namun, aku tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Kita harus melaporkan Andre ke polisi, kataku tegas. Dia tidak bisa lolos begitu saja dari semua ini. Ayah tampak ragu-ragu. Tapi apakah ini akan baik untuk nama keluarga kita? Orang-orang pasti akan membicarakannya. Ayah, balasku, suaraku lebih keras. Ini bukan soal nama keluarga. Ini soal keadilan. Andre sudah memanfaatkan kita semua. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Setelah beberapa saat berdebat, akhirnya Ayah setuju. Kami memutuskan untuk melaporkan Andre ke polisi atas tuduhan penipuan dan manipulasi. Dengan dukungan keluarga, aku merasa lebih kuat untuk menghadapi semua ini. Beberapa hari kemudian, kami datang ke kantor polisi untuk membuat laporan. Prosesnya cukup panjang, karena kami harus menjelaskan kronologi secara rinci dan menyerahkan semua bukti yang telah kami kumpulkan. Polisi tampak serius mendengarkan cerita kami, dan mereka berjanji akan segera menyelidiki kasus ini. Namun, Andre tidak tinggal diam. Ketika dia mengetahui bahwa kami telah melaporkannya, dia langsung menghubungi keluarga kami. Dia mencoba memutarbalikkan fakta, mengklaim bahwa aku iri padanya karena tidak bisa mendapatkan suami yang lebih baik darinya. Dia bahkan mencoba menghasut keluarga agar mempertanyakan motivasi kami melaporkannya. Tidak mungkin aku melakukan hal sekeji itu, katanya kepada Ayah melalui telepon. Ini semua ulah Isti. Dia hanya cemburu karena aku lebih cocok dengan Winda. Ayah tampak ragu-ragu setelah mendengar kata-kata Andre. Dia mulai mempertanyakan keputusan kami. Sti, apa benar kamu tidak memiliki motif lain? Aku terkejut mendengar pertanyaan Ayah. Ayah, bagaimana bisa aku memiliki motif lain? Andre sudah mengkhianati kita semua. Apa kamu benar-benar mempercayainya? Ibu ikut campur, mencoba menenangkan suasana. Jangan saling menyalahkan dulu. Kita harus tunggu hasil penyelidikan polisi. Meski demikian, aku merasa frustrasi. Andre benar-benar pria licik. Dia tahu bagaimana cara memanipulasi orang-orang di sekitarnya, termasuk keluargaku sendiri. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku tahu bahwa kebenaran akan terungkap pada akhirnya. Malam itu, aku duduk di kamar sambil memandangi foto-foto Andre dan aku di ponselku. Foto-foto itu dulunya terlihat indah, penuh cinta dan kebahagiaan. Tapi sekarang, mereka hanya meninggalkan rasa sakit dan kekecewaan. Aku memutuskan untuk menghapus semua fotonya. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam ilusi cinta yang palsu. Esok harinya, aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri. Aku mulai kembali ke rutinitas kerja, mencoba melupakan semua kekacauan ini.
Tapi aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuanganku. Aku harus terus berjuang untuk keadilan. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk keluarga dan Winda. Di tengah semua ini, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan lega yang muncul di dalam diriku, seolah-olah beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku merasa lebih kuat, lebih mandiri. Pengkhianatan Andre mungkin telah menghancurkanku, tapi juga mengajarkanku untuk bangkit dan melawan. Hari-hari berikutnya terasa seperti roller coaster emosi yang tak pernah berhenti. Setelah laporan kami teregistrasi di kantor polisi, penyelidikan terhadap Andre mulai berjalan. Namun, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuanganku. Andre adalah pria yang licik dan cerdas. Dia tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Aku harus siap menghadapi segala kemungkinan. Keluargaku masih terbagi dalam dua sisi. Ayah tampak bimbang, kadang-kadang mempertanyakan keputusan kami untuk melaporkan Andre. "Apakah kita tidak terlalu gegabah?" katanya suatu malam saat makan malam. "Bagaimana jika dia benar-benar tidak bersalah?" Aku mencoba menjelaskan dengan sabar. "Ayah, kamu sudah melihat semua buktinya. Andre memanfaatkan Winda demi uang keluarga kita. Dia juga membohongi kita tentang masa lalunya. Apa kamu benar-benar ingin membiarkan orang seperti itu tetap bebas?" Ibu lebih mendukungku, meski dia masih tampak sedih. Dia hanya menggeleng pelan dan berkata, "Ini semua sangat menyakitkan. Tapi Sti benar, kita harus mencari keadilan." Winda sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski awalnya dia merasa bersalah dan malu, dia mulai belajar untuk melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih jernih. Dia bahkan membantu menyusun kronologi kejadian untuk membantu penyelidikan polisi. Kami berdua semakin dekat selama proses ini. Aku merasa lega karena adikku tidak lagi menjadi korban manipulasi Andre. Namun, ketika sidang pertama dimulai, segalanya mulai berubah. Pengadilan ini menjadi sorotan banyak orang, termasuk teman-teman dan tetangga kami. Beberapa orang mendukungku, tapi ada juga yang mulai menyebarkan gosip-gosip buruk tentangku. Ada yang mengatakan bahwa aku iri pada Winda dan Andre, sementara yang lain menganggap bahwa aku hanya mencari sensasi dengan melaporkan Andre. Semua omongan itu membuatku lelah, tapi aku berusaha untuk tidak terlalu memedulikannya. Sidang pertama dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang, keluarga, wartawan, bahkan beberapa teman sejawat Andre yang datang untuk memberikan kesaksian. Ketika Andre masuk ke ruang sidang, aku merasakan darahku mendidih. Dia tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang salah dengan perbuatannya. Bahkan, dia mencoba tersenyum padaku, seakan ingin menggoyahkan keyakinanku. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan terhadap Andre, penipuan, manipulasi, dan pelanggaran hukum pernikahan. Bukti-bukti yang telah kami kumpulkan dipresentasikan satu persatu. Dokumen transaksi finansial, rekaman percakapan, hingga foto-foto Andre dengan Rina ditampilkan di depan hakim dan para hadirin. Aku bisa melihat ekspresi Andre berubah dari tenang menjadi gelisah. Namun, ketika giliran Andre memberikan pembelaan, dia mencoba memutarbalikkan fakta. Dengan nada suara yang meyakinkan, dia berkata kepada majelis hakim, "Yang mulia, saya tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Saya hanya mencoba membangun hubungan yang baik dengan keluarga Isti. Adapun pernikahan saya dengan Winda, itu adalah keputusan bersama karena kami saling mencintai. Isti mungkin merasa terganggu dengan pernikahan kami karena ia cemburu." Aku hampir bangkit dari kursiku, marah mendengar kata-katanya. Bagaimana bisa dia berbohong sejauh itu? Tapi aku mencoba menahan diri, sadar bahwa reaksi emosional hanya akan memperburuk situasi. Saat sidang dilanjutkan ke sesi berikutnya, Tasya memberiku kabar mengejutkan. "Sti," katanya saat kami bertemu di sebuah kafe setelah sidang, "aku menemukan sesuatu yang besar tentang Andre." "Apa?" tanyaku, hatiku berdebar-debar. Tasya membuka laptopnya dan menunjukkan dokumen yang baru saja ditemukannya. "Andre ternyata sudah menikah sebelumnya," katanya pelan.
Dia menikahi seorang wanita bernama Lucy 5 tahun lalu, dan pernikahan itu belum resmi bubar. Mataku melebar. Jadi, pernikahannya dengan Winda tidak sah? Betul, jawab Tasha. Dan ini bisa jadi senjata besar untuk kasus kita. Aku langsung merasa harapan baru muncul. Jika pernikahan Andre dengan Winda tidak sah secara hukum, maka itu akan memperkuat tuduhan terhadapnya. Aku segera memberitahukan informasi ini kepada jaksa penuntut umum, dan mereka langsung meminta izin kepada hakim untuk memasukkan dokumen tersebut sebagai bukti tambahan. Sidang berikutnya menjadi momen yang menentukan. Ketika dokumen pernikahan Andre dengan Lucy ditampilkan di depan hakim, wajah Andre langsung berubah pucat. Dia tampak panik, mencoba memberikan penjelasan yang tidak masuk akal. Itu kesalahan administrasi, katanya gugup. Saya sudah mencoba mengurus perceraian, tapi prosesnya tertunda. Hakim tampak tidak terkesan. Pernikahan Anda dengan Nyonya Lucy belum resmi bubar, namun Anda tetap menikahi saudari Winda. Ini adalah pelanggaran hukum yang serius, kata hakim dengan nada tegas. Winda, yang duduk di sampingku, tampak syok mendengar pengumuman itu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Jadi, pernikahanku dengan Andre tidak sah? Tanyanya pelan. Aku memegang tangannya erat-erat. Maafkan aku karena tidak memberitahumu lebih awal, Win. Tapi ini artinya kamu tidak perlu lagi merasa bersalah. Kamu juga korban dalam semua ini. Sidang berlangsung selama beberapa hari lagi, dengan fokus utama pada pelanggaran hukum pernikahan dan penipuan finansial yang dilakukan Andre. Bukti-bukti yang kami kumpulkan ternyata cukup kuat untuk mendukung tuduhan kami. Andre akhirnya tidak bisa lagi membela diri. Dia terdiam, menundukkan kepala, sepertinya menyadari bahwa dia tidak bisa lolos dari hukuman. Ketika vonis dijatuhkan, hakim menyatakan bahwa Andre bersalah atas semua tuduhan yang diajukan. Dia dihukum penjara selama 5 tahun dan denda yang cukup besar. Selain itu, pernikahannya dengan Winda dinyatakan tidak sah secara hukum. Hakim juga memerintahkan Andre untuk mengembalikan semua uang yang dia pinjam dari keluarga Winda. Setelah sidang usai, aku merasa lega sekaligus lelah. Aku memeluk Winda erat-erat. Kita berhasil, Win. Keadilan akhirnya datang. Winda mengangguk, air matanya masih mengalir. Terima kasih, Kak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidupku tanpamu. Aku tersenyum tipis. Kita harus terus maju, Win. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini awal yang baru bagi kita. Namun, meski keadilan telah ditegakkan, aku tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Trauma yang aku alami tidak akan hilang begitu saja. Aku masih harus belajar untuk memaafkan, meskipun itu bukan hal yang mudah. Tapi aku merasa lebih kuat sekarang. Aku tahu bahwa aku bisa menghadapi apapun yang datang di masa depan. Esok harinya, aku kembali ke rutinitas kerja. Aku mencoba fokus pada karier dan impian pribadiku. Aku mulai merencanakan liburan singkat ke Bali untuk menyegarkan pikiran. Tasha juga menyarankan agar aku mencoba membuka diri untuk bertemu orang-orang baru. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik, Sti, katanya. Aku tersenyum mendengarnya. Mungkin dia benar. Mungkin inilah saatnya untuk memulai babak baru dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin bahwa aku akan baik-baik saja. Beberapa bulan telah berlalu sejak kasus Andre mencapai titik akhir. Vonis penjara 5 tahun yang dijatuhkan padanya adalah kemenangan besar bagi keluarga kami. Meski aku tahu bahwa keadilan hukum tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan luka batin yang dalam. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam diriku selama periode ini. Aku mulai merasa lebih ringan, seperti beban besar yang selama ini menekan pundakku perlahan-lahan terangkat. Setelah sidang usai, aku memutuskan untuk mengambil waktu istirahat dari segala kekacauan yang terjadi. Aku memesan tiket ke Bali untuk liburan singkat, sesuatu yang belum pernah kulakukan sejak lama. Di sana, aku mencoba melupakan semua trauma yang menghantuiku.
Aku berjalan di pantai setiap pagi, mendengarkan suara ombak yang tenang, dan merenung tentang apa yang ingin aku capai dalam hidup ini. Aku juga mulai belajar untuk memaafkan. Tidak hanya Andre, tapi juga diriku sendiri. Selama ini, aku sering bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah denganku, sehingga Andre memilih Winda daripada aku. Apakah aku kurang baik? Apakah aku tidak cukup cantik atau pintar? Tapi di Bali, aku menyadari bahwa pengkhianatan Andre bukanlah cerminan diriku. Dia adalah pria yang rusak, egois, dan hanya memikirkan keuntungan pribadinya. Aku tidak bisa mengendalikan tindakannya, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku bereaksi terhadapnya. Ketika aku kembali ke Jakarta, aku merasa seperti orang yang baru lahir kembali. Aku mulai fokus pada karier dan impian pribadiku. Aku bahkan mendaftar untuk kursus fotografi, sesuatu yang selalu ingin kulakukan, tetapi tak pernah sempat karena kesibukan pekerjaan. Fotografi memberiku cara baru untuk melihat dunia. Melalui lensa kamera, aku bisa menangkap momen-momen kecil yang indah, sesuatu yang sering kali terlewatkan oleh mata manusia. Winda juga mulai menemukan jalannya sendiri. Setelah mengetahui bahwa pernikahannya dengan Andre tidak sah, dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2 di bidang seni. Dia selalu memiliki bakat dalam melukis, dan sekarang dia menggunakan bakat itu sebagai cara untuk mengekspresikan perasaannya. Aku sering datang ke pameran lukisan kecil-kecilan yang diadakan di kampusnya. Ada satu lukisan yang sangat berkesan bagiku. Seorang wanita yang sedang berdiri di tepi jurang, tapi dengan sayap yang mulai tumbuh di punggungnya. Winda menjelaskan bahwa lukisan itu mewakili perjuangannya untuk bangkit dari masa lalu. Aku ingin menjadi lebih kuat, katanya suatu hari saat kami minum teh bersama. Aku tidak mau lagi menjadi korban manipulasi siapapun. Aku tersenyum bangga. Kamu sudah jauh lebih kuat, Win. Aku yakin kamu akan berhasil. Hubunganku dengan keluarga juga mulai pulih. Ayah dan ibu, meskipun awalnya masih ragu-ragu, akhirnya sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang aku ambil. Mereka bahkan mulai membicarakan rencana untuk merenovasi rumah, sesuatu yang selalu mereka impikan, tetapi tertunda karena kekacauan yang terjadi. Aku ikut membantu dalam proses renovasi, dan hal itu membuatku merasa lebih dekat dengan mereka. Namun, ada satu hal yang benar-benar tak terduga terjadi beberapa minggu kemudian. Saat aku sedang berjalan-jalan di sebuah acara pameran foto di galeri seni, aku bertemu dengan seorang pria bernama Arya. Dia adalah fotografer profesional yang sedang memamerkan karyanya. Awalnya, aku hanya berbincang dengannya tentang teknik fotografi, tapi percakapan kami semakin mendalam. Arya ternyata memiliki pandangan hidup yang mirip denganku. Dia percaya bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung dan memberdayakan, bukan memanfaatkan. Bagiku, cinta itu seperti sinar matahari. Katanya suatu sore ketika kami duduk di kafe kecil di dekat galeri. Dia tidak pernah meminta apapun dari kita, tapi selalu memberikan yang terbaik. Aku tertawa kecil mendengar analoginya. Itu metafora yang bagus. Tapi, apa kamu pernah merasa kecewa dengan cinta? Arya tersenyum tipis. Tentu saja, semua orang pasti pernah. Tapi aku belajar bahwa cinta yang benar-benar tulus tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada, bahkan ketika kamu merasa sendirian. Kata-katanya membuatku merenung. Aku mulai menyadari bahwa mungkin inilah saatnya untuk membuka hatiku lagi. Arya adalah pria yang baik, tulus, dan tidak memiliki agenda tersembunyi. Dia tidak seperti Andre, yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Dengan Arya, aku merasa aman dan nyaman, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Hubungan kami berkembang, perlahan tapi pasti. Kami sering pergi ke tempat-tempat baru, museum, taman kota, bahkan hiking di pegunungan. Arya mengajarkanku untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan aku mulai merasa bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang harus dicari, tapi sesuatu yang bisa ditemukan dalam momen-momen kecil sehari-hari. Sementara itu, Winda juga mulai menemukan kebahagiaannya sendiri.
Dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Dito, seorang mahasiswa seni yang sering bekerja sama dengannya dalam proyek-proyek kampus. Mereka tampak cocok satu sama lain, dan aku senang melihat Winda tersenyum lagi. Meski aku tahu bahwa dia masih butuh waktu untuk sepenuhnya pulih, aku yakin bahwa dia akan menemukan kebahagiaan sejatinya. Pada akhir tahun, keluarga kami mengadakan pertemuan kecil untuk merayakan ulang tahun ayah. Suasana di rumah begitu hangat dan penuh tawa, sesuatu yang jarang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Arya dan Dito juga hadir, dan mereka langsung diterima dengan baik oleh keluarga. Aku melihat bagaimana ayah dan ibu tersenyum melihat kami semua berkumpul, tanpa ada rasa marah atau kekecewaan lagi. Malam itu, aku duduk di teras belakang rumah, memandangi langit malam yang penuh bintang. Arya duduk di sampingku, menawarkan segelas teh hangat. "Apa kamu bahagia sekarang?" tanyanya pelan. Aku tersenyum, memandanginya dengan penuh rasa syukur. "Ya," jawabku, "untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku benar-benar merasa bahagia." Arya menggenggam tanganku erat. "Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini, Isti. Kamu telah melewati banyak hal, tapi lihatlah sekarang. Kamu lebih kuat dari sebelumnya." Aku mengangguk, merasa lega dan damai. Pengkhianatan Andre mungkin telah menghancurkanku, tapi pada akhirnya, itu juga yang membuatku menemukan kekuatan terpendam dalam diriku. Aku belajar untuk bangkit, untuk memaafkan, dan untuk mencintai diriku sendiri. Dan sekarang, aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku, bersama orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Esok harinya, aku bangun dengan perasaan penuh harapan. Aku tahu bahwa masa depan tidak akan selalu mudah, tapi aku siap menghadapinya. Aku telah melewati badai terburuk dalam hidupku, dan aku tahu bahwa aku bisa menghadapi apapun yang datang di masa depan.